Karena artis-artis ini yang undang gue ke podcast tuh diteleponin sama si Bulan. Jangan podcastin Dennis gitu. Semua temen gue juga telepon, Uya juga. Terus tanggapan gimana? Mbak Bulan mau nelponin semua artis-artis yang punya podcast untuk tidak mengundang dirimu? Menurut gua, ini pesan gua buat Mbak Bulan ya. Mbak Bulan ada Kakak Bulan yang kepo. Menurut gua, menurut Dennis, ada baiknya Mbak Bulan lebih mengurusi diri Mbak Bulan sendiri. Kalau misalkan menurut Dennis Mbak Bulan aja ngurusin diri sendiri aja, menurut Dennis belum bisa, mantan Mbak Bulan aja direbut sama teman sendiri. Udah gitu Mbak Bulan juga kalau ngomong ke podcast, kalau ngomong ke teman-teman artis seolah Mbak Bulan tahu saya. Kalau misalkan saya mau keluar cuma mau pansos mah, kayak kemarin ke wartawan, saya kan nggak mau ngomong kan, sempet yang saya awal-awal nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong, TV juga saya nggak mau ngomong di TV. Di podcast pada undang saya tolak loh. Saya tolak, ada yang nawarin saya berapa duit juga saya tolak. Karena emang saya maunya ngomong di 2 podcast ini. Densu yang menurut saya netral, karena ini netral, tapi nggak tahu dia tuh abis teleponin masih netral nggak lu Kak. Nah terus dia gitu, ya dia menurut saya ya dia nggak lebih baik daripada saya. Ngaca dulu kepada masa lalu Anda. Video Anda juga tidak lebih bagus dibanding videonya dengan videonya itu. Pas videonya ada apakah dia mengaku? Ngaku nggak gitu? Nggak kan? Diam kan, bungkam kan? Lupa deh gue udah lama banget. Ngaku ya apa bungkam juga lupa. Ya pokoknya ya intinya ya menurut gue dia tidak lebih bagus daripada gue. Kita semua sama aja. Bedanya gue mau mengakui apa kesalahan gue dan mau meminta maaf gitu. Jadi ini bukan urusan lu nggak usah ikut campur. Kabulan nggak usah ikut campur. Kalau misalkan hidup kabulan aja belum beres, punya pasangan juga pasangannya masih ditikung sama teman sendiri, ya ngapain lu urusin rumah tangga orang? Nggak ada urusannya juga. Oke lu bantu teman, nggak apa-apa lu bantu teman dengan ngomong jangan ya, kasihannya si ini, kasihan apanya segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam isi kontaknya, dalam isi teleponnya itu bilang jangan nah si Dennis orang gini, kayaknya si Dennis tuh cuma mau pansos apa segala macam. Pansos apaan sih? Sama lo orang, lu kan artis senior, udahlah sebagai artis senior jadilah seorang artis, jangan jadi telemarketing ya kan, telepon-teleponin itu kan udah kayak humas sekarang, bagian hubungan masyarakat beneran deh, humas artis, hubungan masyarakat artis-artis ya. Beneran, iya, mau ngapain, kenal juga enggak. Kalau misalkan dia benar memang niat dia benar mau membantu temennya, satu yang dia akan lakukan, dia akan telepon gua langsung untuk bilang stop. Dan gua akan lebih menghargai, gua kalau sama yang kes-kes yang lain kenapa gua bisa temenan ya, karena gua memang orangnya kalau misalkan di kehidupan asli gua menghargai orang yang baik sama gua lihat orang. Terus dia gitu, tapi kan apa yang terjadi di sini kan, mereka ini memandang gue sebelah mata karena mereka mikir ini mah remahan Minang, gue mah udah oke gitu. Itu yang terjadi. Gue nggak masalah digituin, cuman kalau gue digituin, dipojokin, gue mah tipenya bukan diam, bukan takut, gue malah pengen makin wow gitu kan. Iya, makin dipojokin gue makin pengen bebaskan aku gitu. Makin dipojokin aku makin pengen berontak, kakak. Jangan kira aku takut. Buka kakak. Kak Dennis, tapi pada intinya memang kalau kamu buka ya aku buka juga kakak. Kakak jangan sedih. Masa aku takut? Kagak lah kakak. Tapi pada intinya memang Kak Bulan tuh itikatnya mungkin baik kali ya, dengan yang tadi itu ada 2 opsi yang itikatnya nggak ngerti itikatnya baik atau dia emang mungkin dapat side job jadi telemarketing atau bagian humas entah nggak tahu apa. Etikatnya dia nggak tahu apa. Kalau etikatnya baik menurut saya adalah kalau dia memang orang baik, dia tidak akan memandang saya sebelah mata dan tinggal telepon saya. Toh sumbernya juga di saya. Yang bisa mendiamkan mulut saya adalah saya, bukan dengan cara lu mempengaruhi teman-teman gue. Contohnya Uya dan itu yang gue tahu ya. Terus kayak gitu segala macam yang lain. Belum yang lain gitu. Yang gue di cancel. Nah, ya kalau etikatnya baik, ya nggak gitu lah. Gue telepon aja gue. Kan gue juga pasti nggak enak. Nah, kalau misalkan dipojokin begini, ya jadinya begini nih, gue preskon. Kayak gitu. Tadinya sih gue nggak mau gini. Tadinya rencana gue adalah gue ngomong kedua ini klarifikasi, beres, clear, dan gue akan minta maaf sama istrinya seperti yang gue bilang dulu. Tapi ini gue dipojokin, gue di podcast sama Densu kemarin belum tentu ditayangin. Terus kayak gitu, yang lain juga podcast gue di cancel. Ya udah, ini memaksa gue untuk ngomong di YouTube gue sendiri dan memaksa gue untuk ngomong ke kalian. Tadinya kan gue mau menjaga dan meminta maaf. Gimana gue bisa menjaga lagi kalau gue dipojokin, dibungkam, di super tisu menurut gue. Oke, enggak juga sih, berlebihan. Niatnya sudah ada rencana mau minta maaf ke istri. Kan sepertinya kan gue udah pernah bilang kan, memang
niat gue seperti itu, gue akan ngomong kedua podcast, ngomong yang sebenarnya dan ngomong yang terjadi, dan biar pesan gue tuh tersampaikan. Pesan gue tuh belum tersampaikan karena menurut gue satu hal yang harus kalian anggap, kalian tahu, perselingkuhan ini tidak dibenarkan. Tapi kalian juga harus tahu di zaman sekarang itu perselingkuhan walaupun tidak dibenarkan, tapi itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar. Contohnya apa? Kemarin si Ende ke rumahnya si Uya, ditanya sama si Uya kan, si Uya juga tuh disogok apa tahu tuh sama si Ade, jangan-jangan lu dikasih mesin cuci sama kulkas lu, makanya belain dia. Nah terus jangan-jangan ya, ini kan gue nanya ya, bisa jadi loh abisnya Uya berubah sejak Ade ke rumahnya, bener kan? Si Ade ke apartemen ini, maksudnya itu juga lu laki lah. Gue dulu selalu menganggap dia tuh ya kayak wah ini laki baik banget, membimbing gue, terus dia gitu bisa ngajarin gue kerjaan apaan. Tapi sekarang di mata gue si Ade tuh udah kayak mama komplek yang ngumpet di katek bini, sumpah. Masa bisa-bisanya dia ke rumah Uya? Dia kan urusannya sama gue, ya gak sih? Urusannya sama gue 4 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuka mata gue. Tuhan membuka mata gue. Si Ade ke rumah si Uya, terus gitu Uya bilang gini, ngomongin apa gitu, gue ngerti. Kayaknya si Uya juga nutup-nutupin lah, bela-belain lah tuh ya. Gue gak tahu, pasti gue yakin ada sogokan kayaknya ya. Nah terus udah gitu, coba besok gue cek ke rumah Uya, jangan-jangan ada mesin cuci baru atau TV baru atau AC baru ya. Pas kalau gitu berarti disogok dia, tapi belum tahu. Nah terus dia bilang gini, emang iya, kata si Ade ke Uya, emang iya gue akuin pertamanya gue ngejar-ngejar, iya, tapi ya mau gimana bro, namanya kan juga cowok, maklum lah bro. Oh berarti perselingkuhan tuh jangan wajar kalau cowok. Itu bikin gue naik pitam juga sih, lu gak gentle lu sebagai laki. Terus dia bilang, gue tuh udah baik sama dia bro, baik. 4 tahun yang lalu gue kasih dia proyek apa segala macam. Kenapa lu kasih gue proyek waktu itu? Karena awal-awal lu WA gue cuekin lu, pas lu tawarin gue kerjaan baru gue mau. Jangan sok ganteng